Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Adimulyo dalam mata pelajaran prakarya kelas 7. Baik, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur. Nanti kalian simak baik-baik materi hari ini yang akan ditayangkan dengan slide berikut ini. Materi hari ini adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur. Sarana produksi tanaman sayur. Pengertian sarana produksi tanaman sayur adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mendapatkan hasil produksi. Meliputi yang pertama itu adalah bahan. Bahan bermacam-macam, yaitu yang pertama benih atau bibit, termasuk biji. Biji adalah salah satu bagian tanaman yang berfungsi sebagai unit penyebaran atau dispersal unit. Perbanyakan tanaman secara alamiah. Dan bibit adalah benih yang telah bertambah. Yang kedua yaitu pupuk. Pupuk bisa berfungsi untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk bisa berupa pupuk organik atau pupuk kandang dan pupuk hijau, atau pupuk anorganik yaitu NPK, urea, KCl, dan ZA. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Contohnya ada kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Pupuk tersebut mempunyai unsur hara lengkap seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang ketiga itu ada pestisida. Pestisida itu adalah zat beracun yang berguna untuk membunuh hama. Pestisida dibedakan menjadi dua, yaitu pestisida alami dan buatan. Penggunaan pestisida harus sesuai dosis. Pemberian yang berlebih dapat menyebabkan lingkungan tercemar, dan jika kurang dari dosis, hama tidak akan mati, melainkan menjadi tahan atau resistan terhadap pestisida. Berdasarkan fungsinya, pestisida itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada insektisida. Insektisida adalah pestisida yang digunakan untuk memberantas serangga seperti belalang, kepik, wereng, dan ulat. Yang kedua itu adalah fungisida. Fungisida adalah pestisida untuk memberantas atau mencegah pertumbuhan jamur atau cendawan seperti bercak daun, karat daun, dan cacar daun. Yang ketiga adalah bakterisida. Bakterisida yaitu pestisida untuk memberantas bakteri atau virus. Yang keempat ada rodentisida, yaitu pestisida untuk memberantas hama tanaman berupa hewan pengerat seperti tikus. Yang kelima itu ada nematisida, yaitu pestisida untuk memberantas hama tanaman berupa nematoda atau cacing. Yang keenam itu adalah herbisida, yaitu pestisida untuk memberantas tanaman pengganggu atau gulma seperti alang-alang, rerumputan, dan enceng gondok. Yang selanjutnya itu adalah media tanam, adalah tempat tumbuhnya tanaman.
Komposisi media tanaman berupa tanah, pupuk kandang, dan sekam bakar dengan komposisi perbandingan 1:1:1. Macam-macam media tanam, yaitu media tanam organik adalah bahan yang digunakan sebagai tempat tumbuh tanaman dan berasal dari komponen organisme hidup. Contohnya sabut kelapa, arang sekam, cacahan batang pakis, arang, kompos, dan mos. Yang selanjutnya adalah media tanaman anorganik. Adalah media tanam dengan kandungan unsur mineral yang tinggi dan berasal dari pelapukan batuan induk di dalam bumi. Contohnya gel, kerikil, pasir, pecahan batu bata, spons, vermikulit, dan perlit. Selanjutnya ada alat. Untuk mempermudah dalam kegiatan mengolah tanah, petani biasanya menggunakan cangkul, sekop, dan garpu. Dan untuk memelihara tanaman digunakan peralatan seperti gembor, koret, dan sprayer. Yang selanjutnya adalah tahapan budidaya tanaman sayur. Adalah suatu proses menghasilkan bahan pangan berupa sayuran. Langkah-langkah dalam budidaya tanaman sayur, yaitu yang pertama ada pembibitan. Pembibitan adalah kegiatan menyemaikan benih untuk ditanam, misal tanaman cabai, tomat, terong, dan paprika. Biasanya lokasi yang digunakan tidak terlalu jauh dari sumber air dan sinar matahari tidak terlalu terik. Benih berupa butiran-butiran kecil sebelum disebar sebaiknya dicampur dengan pasir halus atau abu. Tujuannya agar biji tidak menggerombol yang mengakibatkan terjadinya perebutan unsur hara pada tunas. Yang selanjutnya adalah pengolahan tanah. Dimaksudkan untuk mempersiapkan lahan sehingga siap ditanami bibit atau tanah dicangkul. Budidaya sayuran umumnya menggunakan bedengan. Bedengan itu sendiri adalah gundukan tanah yang gembur. Pada bedengan diberi lubang-lubang untuk menanam tanaman yang sudah berwujud tunas, biji, atau setek batang. Yang selanjutnya ada penanaman. Dapat dilakukan dengan cara penyemaian atau tanpa penyemaian. Jika tanaman tanpa penyemaian, biji, tunas, atau setek batang dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang dibuat pada bedengan. Kemudian ditimbun dengan tanah dan perhatikan jarak tanam. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Kegiatan-kegiatan pemeliharaan meliputi yang pertama itu ada penyiraman. Penyiraman dilakukan setelah tanaman ditanam dan saat penyiraman harus diperhatikan supaya tanaman tidak terlalu banyak air dan percikan air siraman tidak mengubah posisi akar. Yang kedua ada penjarangan. Penjarangan itu sendiri dilakukan untuk tanaman yang langsung ditebar. Tujuannya agar tanaman tidak terlalu berdekatan sehingga tidak terjadi perebutan unsur hara. Yang ketiga ada penyulaman. Penyulaman dilakukan dengan mengganti bibit-bibit yang mati atau tidak tumbuh ataupun tumbuh tidak normal. Tujuannya agar panen yang diperoleh sesuai dengan perhitungan luas lahan. Yang keempat ada penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman.
Yang kelima, ada pembumbunan. Pembumbunan itu dilakukan dengan menimbun pangkal tanaman dengan tanah yang gembur. Yang keenam, ada pemupukan. Pemupukan dilakukan sekali atau berulang kali pada satu periode tanam. Dan untuk tanaman yang berumur pendek, hanya dilakukan pemupukan sekali saja. Yang ketujuh, ada pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dilakukan apabila tanaman sudah terjangkit. Ada beberapa cara untuk menghindari organisme pengganggu tanaman, adalah menjaga lingkungan tanaman tidak terlalu lembab dan segera membuang tanaman yang telah terjangkit penyakit. Yang kedelapan, itu ada pemasangan ajir. Pemasangan ajir dilakukan hanya jika diperlukan. Untuk ajir itu sendiri adalah seperti memasang penyangga atau biar tidak rubuh. Misalnya untuk tanaman yang baru ditanam, tujuannya agar akar tidak sering goyah sehingga tanaman cepat hidup. Tanaman yang memerlukan hajir sebagai tempat merambat yaitu buncis, kapri, kacang panjang. Yang selanjutnya ada pemanenan. Setiap tanaman mempunyai waktu panen yang berbeda-beda. Kegiatan ini dilakukan saat kualitas perkembangan sayur maksimal. Dan terakhir itu ada pasca panen. Setelah panen, langkah selanjutnya adalah melakukan penyortiran berdasarkan ukuran atau kualitasnya. Hasil panen yang terserang penyakit dipisahkan dengan hasil yang utuh. Ya anak-anak, itu tadi materi tentang sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur. Kalian bisa mempelajarinya, dan untuk materi lebih lanjut kalian bisa menghubungi Google Classroom. Di situ ada materi-materi yang lebih lanjut beserta video-videonya. Dan jangan lupa kalau ada tugas harus wajib dikerjakan agar kalian mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.